kepada untuk bisa dicintai Allah itu harus bagaimana. Nah, ini orang-orang sudah seusia kita ini harus menjadi orang yang dicintai Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka keenam hal tadi, cinta terhadap wanita, cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap harta yang berlimpah, cinta terhadap kendaraan atau kuda pilihan, cinta terhadap peternakan, dan cinta terhadap sawah, ladang, dan kebun ini harus diatur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan agama. Karena itu keenam hal tadi kalau ingin dicintai Allah maka tidak boleh melalaikan yang pertama, perintah menjalankan yang fardu. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan yang difardukan Allah, yang diwajibkan oleh Allah. Ini nggak boleh melalaikan. Kadang-kadang kan kita dagang, tanggung, pembeli lagi rame, fardunya jadi ketinggalan. Yang kedua, tidak boleh melalaikan mengerjakan perintah yang sunnah-sunnah. Yang sunnah nggak boleh ditinggalin, Pak. Kalau mau dicintai Allah, nggak boleh meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ini kalau mau. Yang ketiga, tidak boleh melalaikan zikir dan doa. 3 aja. Tapi nanti lihat kita penjelasannya. Syekh Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya Wilayatullahi wat Thariqu Ilaiha, jalan mendekatkan diri dan mendapatkan cinta Allah, beliau menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi, jika kalian benar-benar ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutilah jalanku, ikutilah jalanku. Ini kalau ikutilah jalanku, maka berarti tidak boleh menyelisihi jalan Nabi. Yuhibbukumullah, maka kalau engkau mengikuti jalan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, apa-apa yang diwajibkan Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunimu, dzunubakum, dosa-dosamu. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengikuti jalan Nabi itu harus tahu. Ini kan ada yang lagi viral nih. Yang lagi viral, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Masya Allah. Jadi ada orang kemudian mengikuti jalan Nabi, mengatakan Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitabul la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalamullah, tapi kalam Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu. Ini makanya ratusan ribu orang yang keblinger di sini. Jadi begini, kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, di dalam kitab Al-Qur'an, maka ini maknanya seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi.
Ini diingatkan nggak terima, Pak. Diingatkan nggak terima. Siapa yang diingatkan nggak terima? Nggak usah dijelasin, Pak. Nah, sedangkan para ulama dari mulai sahabat, para mufassirin, ahli-ahli tafsir, ulama-ulama dari abad ke-1, ke-2, ke-3 sudah sepakat ketika akan mengutip ayat Al-Quran, ungkapan yang dikemukakannya itu qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Qala Allahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam kitab Al-Quran. Itu, Pak. Jadi ini kalau sudah pakai bahasa Arab itu kadang-kadang orang Indonesia banyak yang bingung. Begitu disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim, anggapnya hebat. Dan ini perlu diingatkan. Jadi kata Imam Ali, khina sakata ahlul haq anil batil, maka tatkala orang-orang yang mengusung kebenaran itu diam saja terhadap kebatilan, tawahhama ahlul batil anil haq, maka bahayanya ahlul batil, pengikut kebatilan itu merasa bahwa dirinya itu di jalan yang benar. Jadi kalau yang ngerti, yang tahu harus diingatkan. Nah, siapa tahu nanti di sini ada yang mengatakan begitu. Ada sekarang udah menjalar ke murid-muridnya. Murid-muridnya itu kalau kita lihat di YouTube, khutbah Jumatnya itu ketika dia mau mengutip ayat Al-Quran, itu sudah menggunakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, karena itu apa? Ketika kita melihat ada orang yang menyimpang, menyelisihi dari kesepakatan para ulama, menyelisihi dari para sahabat, tabi'in, dan ahli-ahli tafsir mengenai cara mengutip ayat Al-Quran, ya harus diingatkan. Itu loh. Kalau tidak, kata Imam Ali, tawahhama ahlul batil, bahayanya itu para orang-orang yang tadi berbuat kebatilan itu, dia itu anil haq, berada di jalan yang benar. Pak. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyelisihi, tidak diingatkan, maka khawatir orang-orang itu merasa di dalam jalan yang benar. Betul. Hanya ada orang ya kayak gitu. Kita diam saja, tidak diingatkan, dia berulang-ulang begitu terus. Nah, dan orang yang mengerti tidak mengingatkan, itu hukumnya dosa. Nah, ini problemnya. Jadi kalau ada ustadz tidak mengingatkan, dosa ustadznya. Jadi jangan dianggap tidak dosa. Ini kaitannya dengan, nah, kenapa kemudian itu ulama yang lain berpendapat menyimpang? Ini adalah karena rukun iman itu ada berapa? 6. Salah satunya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya baik kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil.
itu diyakini bahwa itu firman Allah. Kalau kemudian itu diyakini sebagai kalam Rasul, maka ini menyelisihinya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.